Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau setia ya Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Mari ingat setiap kasih-Nya Tuhan, mari ingat setiap kebaikan ya Tuhan. Betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita, betapa kasih-Nya begitu sempurna. Bahkan kasih-Nya selalu baru bagi kita setiap hari. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Karena Kau baik Tuhan, karena Kau setia ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sebab Kau baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Biar setiap mulut kami boleh bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Bapa, karena kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur ya Bapa. Oh haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat
dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Oh Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku beri. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami katakan Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sembah Kau ya Yesus. Ya, shalom saudara. Saya mengucapkan shalom buat saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah online dari manapun saudara-saudara berada. Mungkin di rumah masing-masing atau dimanapun saudara-saudara berada. Saya percaya, saya berdoa, saya berharap kita semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Hari ini saya mau mengajak kita membaca sebuah bacaan, perikop yang sebetulnya nggak asing buat kita, tetapi waktu saya berdoa, persiapkan diri untuk menyiapkan atau menyampaikan firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan tema hal ini dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita semua, saya akan bacakan dengan cepat. Judulnya sesuatu yang tidak asing buat kita, tentang kekhawatiran. Jadi waktu saya berdoa dan Tuhan mengingatkan saya tema hal ini, saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita tentang tema ini. Tuhan mau kita belajar lagi, Tuhan mau kita mengingat lagi. Karena
saya juga yakin tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Hari-hari ini mungkin ada satu atau dua, atau mungkin banyak orang yang hari-hari ini sedang mengalami kekhawatiran. Mungkin karena pandemi yang belum selesai-selesai, mungkin karena faktor ekonomi, atau apapun juga. Matius 6 ayat 25-34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, jadi tema khotbah hari ini seperti yang menjadi tema dalam perikop ini adalah hal kekhawatiran. Dan secara spesifik kita kasih tema khotbah hari ini adalah jangan kamu khawatir. Nah, beberapa kali saya pernah ngobrol dengan beberapa teman dan kita diskusi tentang hal kekhawatiran ini. Dan beberapa teman ini yang sama seperti saudara-saudara semua, mereka berkecimpung dalam dunia ini, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Bahkan ada yang masih menjadi student, menjadi pelajar. Mereka berkata bahwa kekhawatiran itu kan sebetulnya sesuatu yang manusiawi. Kekhawatiran itu ada yang positif juga, karena kalau kita nggak pernah merasa khawatir, hidup kita akan sembrono, hidup kita jadi tidak hati-hati, kita jadi tidak punya perencanaan masa depan. Nah, jadi waktu saya dan teman-teman ngobrol ini, kita bicara tentang benar juga ya, khawatir itu ada bagusnya juga. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara semua, maksud dari kekhawatiran di teks yang kita baca ini bukan kekhawatiran yang positif. Jadi kita membedakan ada kekhawatiran yang positif, di mana di saat kita khawatir kita jadi lebih waspada, lebih hati-hati, kita merencanakan hari depan yang lebih baik dengan lebih teliti. Itu kekhawatiran yang positif. Misalnya buat yang mau menikah, kan bagus juga memikirkan nanti tinggal di mana. Oleh karena itu jadi mempersiapkan untuk beli rumah, atau yang belum bisa kontrak rumah. Itu kan sesuatu yang baik, kekhawatiran yang baik. Nanti yang sudah menikah memikirkan nanti kalau punya anak gimana. Jadi memikirkan hal-hal seperti itu, saya setuju, saya sepakat. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi kekhawatiran yang baik, kekhawatiran yang positif membuat kita jadi hati-hati dalam melangkah, membuat kita jadi punya perencanaan dalam hidup ini, membuat kita jadi teliti dalam memanage atau mengelola keuangan, membuat kita jadi punya planning, punya persiapan hari-hari ke depan. Saya pikir itu sesuatu yang positif. Oleh karena itu saya coba memeriksa definisi dari kata-kata khawatir yang ada di teks Perjanjian Baru ini. Dan waktu saya memeriksa bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, menggunakan kata merimnao. Nah, merimnao ini kalau saya cari dalam kamus, merimnao ini artinya adalah anxious. Anxious atau worry atau nervous atau unease, tidak tenang gitu ya. Nah, anxious ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya cemas atau gelisah.
Jadi not necessary atau tidak hanya bicara tentang kekhawatiran, tetapi merimnau yang diterjemahkan menjadi anxious, itu sebetulnya artinya lebih ke cemas atau gelisah. Nah, kalau belajar tentang definisi ini, saya jadi lebih mengerti, dan oleh karena itu saya mau sharing sama saudara. Seperti tadi saya sampaikan, waktu ngobrol, diskusi dengan teman-teman yang bekerja, yang berbisnis, yang masih sekolah, kekhawatiran ada baiknya juga, setuju juga. Oleh karena itu, kita mau belajar sesuatu yang lebih spesifik. Hari ini nggak cuma bicara tentang kekhawatiran, karena kekhawatiran ada bagusnya. Hari ini bicara tentang kecemasan atau kegelisahan. Oleh karena itu, judul khotbahnya saya mau bikin lebih spesifik. Bukan jangan kamu khawatir, tapi jangan kamu gelisah, jangan kamu cemas, jangan kamu takut. Nah, secara general, jangan kamu khawatir. Nah, waktu mempersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya coba cari-cari kata-kata yang lebih keren dibanding anxious, karena anxious itu kan sesuatu yang nggak familiar, dibanding cemas, dibanding gelisah, kayaknya kurang keren gitu ya kata-katanya. Dan puji Tuhan, waktu saya mikirin, Tuhan, kata-kata yang keren dari jangan kamu khawatir atau merimnau ini, dan Tuhan kasih kata-kata yang keren. Dan saya mau sharing buat saudara. Jangan kamu khawatir, dalam teks ini saya menemukan ada sebuah kata yang bagus banget. Khawatir di sini sebetulnya adalah bicara tentang jangan kamu overthinking, jangan kamu berpikir terlalu lebih, terlalu jauh gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ini keren dan sangat cocok dengan pembacaan ini? Seperti tadi sudah saya bacakan secara cepat, saudara yang membaca lagi pasti setuju bahwa tema khotbah hari ini bicara tentang don't be overthinking. Jadi lebih keren kan, bukan cuma jangan khawatir, tapi don't be overthinking. Jangan berpikir kelebihan gitu, jangan berpikir berlebihan. Nah, kita akan lihat poin-poinnya. Saya akan sharing karena saya menemukan begitu banyak poin yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan waktunya cukup, jadi saya bisa bagikan semua poinnya. Poin nomor 1 yang saya temukan adalah ada di ayat yang ke-25 bagian B. Ayat 25 bagian B berkata, hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Di sini kita bisa belajar satu hal. Jadi waktu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir atau don't be overthinking, karena kata-katanya kan merimnau tadi, anxious. Jangan anxious, don't be anxious. Jangan overthinking. Kenapa? Di sini dikatakan, hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Nah, mari kita jujur sama-sama, kadang-kadang atau sering kali kita overthinking tentang pakaian, kita overthinking tentang makanan, kita overthinking tentang, wah sekolah bayarnya pakai apa ya? Kita overthinking tentang kerjaanku bisa panjang nggak ya? Bisnisku bisa berhasil nggak ya? Nah, kita overthinking tentang banyak hal. Yang mau menikah, nanti menikah bayarnya gimana ya, pestanya dan sebagainya. Yang lagi mau berkarir, aduh nanti memulai usaha gimana ya. Nah, jadi banyak sekali orang yang saya temui dan banyak sekali orang yang ngobrol satu dengan lainnya, ternyata mereka sedang melakukan overthinking. Bahkan hari ini saya juga mengaku, kadang-kadang saya pun begitu. Kita memikir hal-hal yang terlalu jauh. Nah, poin 1 yang saya temukan dalam pembacaan firman Tuhan ini, beberapa ayat tadi, dibuka dengan kata-kata hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Maksudnya apa sih? Maksudnya Tuhan mau kita bisa mengklasifikasikan prioritas hidup kita. Nah, kalau kita berpikir tentang, aduh aku beli pakaiannya gimana, aduh aku beli makannya gimana, aduh aku sekolahnya gimana, aduh bayar listrik gimana, aduh bayar internet gimana, aduh bayar angsuran gimana. Nah, Tuhan mau hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, set your priority. Sebetulnya menjadi prioritas kita apa? Nah, saya berani sharing firman Tuhan hal ini karena saya sudah terlebih dahulu ngalamin dan Tuhan terlebih dahulu membentuk, mengajar, mendidik saya. Beberapa tahun yang lalu saya juga mikirin bayar angsuran gimana, bayar uang sekolah anak gimana, dan sebagainya, dan sebagainya.
Ternyata dalam perjalanan seperti itu, di saat Tuhan mengizinkan saya dan keluarga dalam keadaan tanda kutip secara ekonomi tidak baik, di situ kami menemukan bahwa ada prioritas-prioritas hidup yang lebih penting daripada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, oleh karena itu, don't be overthinking dibuka dengan set your priority. Atau bukan cuma set your priority, know your priority. Kita harus ngerti, kita harus tahu prioritas hidup kita apa. Jadi kalau cuman hal-hal yang remeh-temeh, bahasa anak muda, hal-hal yang receh yang kita pikirin, aduh aku jadi gak bisa beli baju baru dong, aduh aku jadi gak bisa makan enak dong, aduh aku jadi berkurang jajannya dong. Loh, hal-hal itu kan bukan esensial. Bahkan kalau ada yang berpikir, aduh kok bayar sekolahnya gimana, aduh bayar angsurannya gimana. Nah seperti tadi saya katakan, Tuhan mengizinkan saya dan keluarga mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu benar-benar tidak terlalu esensial. Dan saya mau bersaksi juga hari ini, waktu kami mengalami hal-hal seperti itu, kita coba bicara dengan contoh, misalnya bayar uang sekolah anak-anak. Ternyata waktu kita coba bicara dengan sekolahnya anak-anak, bicara kepada mungkin yayasannya, ternyata mereka bisa memberikan keringanan demi keringanan. Demikian juga waktu angsuran, ternyata ada cara-cara lain yang bisa kita pikirkan. Nah jadi dengan mengalami hal seperti itu, Tuhan juga mendidik kepada kita set your priority. Bukan cuma set your priority, know your priority. Ternyata ada hal-hal yang tadinya kita overthinking about it, bukan cuma about it, about them, itu hal-hal semuanya bisa manageable, masih bisa diatur. Bahkan hal-hal seperti itu enggak urusannya hidup dan mati kok. Nah dengan mengalami hal seperti itu, beberapa bulan lalu saya juga pernah sampaikan kenapa Tuhan izinkan kita orang percaya mengalami hal-hal yang tidak enak. Salah satu alasannya adalah, sudah saya sampaikan beberapa bulan lalu, supaya Tuhan mau kita bertumbuh jadi lebih pintar, jadi lebih lihai, jadi lebih cerdas, jadi lebih cermat. Nah waktu mengalami hal-hal seperti itu, kita jadi bisa ngerti, oh hal-hal seperti ini bisa di-manage, bisa diakalin, bisa coba kita cari jalan keluar. Jadi nomor satu, kenapa kita nggak boleh anxious, kenapa kita nggak boleh overthinking? Karena kita harus tahu prioritas kita apa. Dalam hidup ini yang menjadi prioritas apa? Kalau hal-hal yang receh-receh tadi, ya itu masih bisa di-manage lah. Kalau minggu lalu kita belajar how to manage your time atau time management, ada hal-hal yang urgent, ada hal-hal yang important. Tapi ternyata ada hal-hal yang urgent, not important, ada hal-hal yang important, not urgent, bahkan ada hal-hal yang not important and not urgent. Nah sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidup kita, coba kita klasifikasikan. Kebutuhan-kebutuhan harian, mingguan, bulanan itu masuk prioritas urgent and important, atau urgent but not important, atau not urgent but important, atau bahkan not important and not urgent. Nah kalau kita mengalami hal-hal yang kayaknya kepepet, kita jadi bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Kita bisa set priority. Ternyata memang ada hal-hal yang, ternyata beli baju baru nggak urgent, nggak important juga. Beberapa kali kita melewati hari-hari besar Kristen, bahkan perayaan-perayaan seperti Imlek, seperti Natal, seperti Tahun Baru, karena ini musim pandemi, ya berarti nggak perlu beli baju baru. So, beli baju baru not important, not urgent. Kalau zaman dulu kayaknya harus beli baju baru. Nah, waktu mengalami masa-masa pandemi, bahkan ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada beberapa yang tidak punya penghasilan, kita jadi bisa set the priority. Oh iya ya, hal-hal seperti itu yang receh-receh nggak perlu. Jadi nomor satu, kenapa Tuhan kasih tahu kepada kita, don't be overthinking, don't be anxious. Nomor satu, kita jadi bisa membuat keputusan, ternyata ada yang prioritas, ada yang tidak. Jadi bagus juga ngalamin hal-hal seperti ini, karena Tuhan mendidik kepada kita bisa set the priority. Nomor dua ada di ayat 26 dan ayat 30, bunyinya kurang lebih sama. Di sini dikatakan bahwa
Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang berikutnya ada di ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau tadi nomor 1 bicara priority, nomor 2 bicara tentang Tuhan mengingatkan kepada kita, kenapa kita jangan overthinking, kenapa kita jangan anxious, kenapa kita jangan gelisah atau cemas. Karena di sini ada 2 ayat yang mengatakan, kalau burung di udara aja yang tidak pernah menabur, tidak pernah nyimpen makanan, itu dipelihara Tuhan. Terus bunga di padang yang hari ini ada, besok tidak ada, itu begitu indah. Bahkan dikatakan lebih indah daripada jubahnya Salomo. Kita tahu Salomo raja yang terkenal, raja yang dikatakan sangat berhikmat, sangat bijaksana, sangat kaya. Dikatakan bunga di padang lebih bagus, lebih indah. Nah Tuhan berkata kalau burung aja yang tidak menabur, tidak menyimpan makanan, bunga di padang aja yang hari ini ada besok nggak ada, itu dipelihara Tuhan, didandani Tuhan, apalagi kita. Nah jadi poin nomor 2, Tuhan mengingatkan kepada saya dan mengingatkan kepada kita semua, kenapa kita jangan overthinking, kenapa kita jangan anxious, jangan cemas, jangan gelisah. Karena kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan pelihara burung di udara, kalau Tuhan mendandani bunga di padang, kita lebih berharga daripada burung, kita lebih berharga daripada bunga di padang. Jadi kalau di mata Tuhan kita jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi nilainya daripada hal-hal itu, masa kita nggak dipelihara Tuhan sih? Nah dalam hal ini kita juga mesti ngerti bahwa kita nggak boleh males. Jadi jangan bilang, oh kan aku berharga di mata Tuhan, kita santai-santai aja deh. Enggak, kita tetap harus berusaha, berjuang, kita harus memanage keuangan dengan baik. Kita harus menjadi orang yang cerdas menggunakan keuangan. Kita harus menjadi orang yang hemat, jangan konsumerisme. Nah, tapi prinsipnya adalah kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memandang kita dengan sesuatu kemuliaan. Oleh karena itu, nggak usah overthinking lah, nggak usah gelisah, nggak usah cemas. Jadi poin nomor 2 yang saya temukan adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan nggak bakal sia-siakan kita. Kalau dulu Tuhan sudah pimpin kita, kalau dulu Tuhan sudah pelihara kita, kalau dulu Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan kita, masa sekarang tidak? Masa hari-hari ke depan tidak? Saya sangat yakin dan percaya kalau Tuhan pernah menolong kita, Tuhan pasti akan terus menolong kita. Yang setuju katakan yes. Nah yang ketiga, ada di ayat 27 dan ayat 34, di situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi poin nomor 3 saya menemukan bahwa kekhawatiran dalam teks ini, tetapi tadi sudah kita coba dengan bahasa yang lebih keren, overthinking adalah sesuatu yang gak ada gunanya. Kan tadi saya sudah sampaikan, seringkali manusia terjebak dengan overthinking, dengan pemikiran yang terlalu jauh, yang sebetulnya juga nggak berguna, sebenarnya juga nggak bakal terjadi. Menarik, ada beberapa artikel yang saya baca, di situ menggunakan kata-kata khawatir. Mereka mengatakan, atau artikel-artikel itu menceritakan bahwa kekhawatiran manusia 70% tidak terjadi. Wah, saya kaget ya. Betapa sia-sianya kita khawatir, betapa sia-sianya kita overthinking, karena yang kita pikirkan 70% tidak terjadi loh. Jadi kalau kita mikir satu hal 10 hari, kita mikirin 10 hari gitu ya, 7 hari itu nggak ada gunanya. Kan 70%. Jadi yang benar-benar perlu itu cuma 3 hari. Itu salah satu contoh secara survei, secara statistik. Nah,
Dikatakan 70% dari yang manusia khawatirkan, 70% dari yang manusia cemaskan, 70% dari apa yang manusia menjadi overthinking itu enggak bakal terjadi. Jadi di sini dikatakan ayat 27 dan 34, dan kita tadi ngelihat dari poin yang ketiga, overthinking adalah sesuatu yang useless. Oleh karena itu saudara-saudara, perencanaan bagus gak? Bagus. Perencanaan bagus, tapi ingat, don't be overthinking. Kita harus menjadi manusia yang bisa menguasai pemikiran kita. Jangan biarkan pemikiran kita menguasai kita. Jadi overthinking kan. Kita lagi mikirin apa, merencanakan apa, pemikiran kita malah ngajak kita jalan lebih jauh. Terus kita jadi kebawa arus pikiran kita. Bukannya kita menguasai pikiran kita, malah pikiran kita menguasai kita. Ingat, apa yang ada di pikiran kita itu menguasai hidup kita loh. Serius, saya mau kasih sebuah contoh. Saudara coba sambil dengerin saya ngomong, sambil lihat gadget masing-masing atau TV masing-masing, saudara-saudara ngebayangin jeruk nipis. Nah, ada sebuah jeruk nipis. Terus saya ambil jeruk nipis itu, saya ambil pisau. Nah, jeruk nipis itu saya bagi jadi dua, saya iris jadi dua. Waktu jeruk nipis itu saya iris jadi dua, ada keluar air sedikit. Nah, waktu jeruk nipis itu saya bagi jadi dua, yang setengahnya saya iris lagi kecil-kecil. Saya iris lagi, dan setiap kali saya ngiris, keluar jusnya, keluar airnya. Nah, saya percaya waktu saya cerita ini, kalau saudara-saudara sungguh ngikutin kata-kata saya, sebagian dari saudara-saudara ngikutin, pasti sambil nelen air ludah. Padahal tidak ada jeruk nipis di dekat kita, tidak ada jeruk nipis di depan kita, tapi saya cuma ngomong, saya cuma ngajak saudara-saudara bayangin ada jeruk nipis yang saya potong yang keluar jusnya. Itu waktu kita ngebayangin jeruk nipis yang keluar jusnya, keluar airnya, kita berasa ada rasa asem di bibir kita, di lidah kita. Ajaib ya, ini cuma permainan kata-kata, cuma permainan pemikiran. Nah, waktu pemikiran kita diisi dengan bayangan jeruk nipis, kita bisa merasa ada rasa asem di mulut kita. Sama, kadang-kadang kita overthinking sesuatu yang belum tentu terjadi, sesuatu yang terlalu jauh di awan-awan, kita jadi gelisah, jadi cemas, jadi takut, jadi khawatir. Oleh karena itu poin nomor 3 dikatakan di ayat 27 dan 34, emang kalau karena khawatir bisa nambah usia? Enggak, jadi ngapain khawatir? Jadi overthinking something useless. Nomor yang keempat atau poin yang keempat yang saya mau bagikan adalah Tuhan sendiri yang memberi perintah untuk kita jangan overthinking. Di situ dikatakan di ayat yang ke-25, janganlah khawatir akan hidupmu. Do not be overthinking, do not be anxious. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ini perintah loh. Ini perintah. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris yang colorful, kan beberapa Alkitab bahasa Inggris ada yang colorful. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong itu warnanya merah. Dan saudara bisa lihat, kalau saudara punya Alkitab yang colorful, warnanya merah ayat ini. Karena ini Tuhan sendiri yang ngomong. Jangan kamu khawatir, ini perintah Tuhan. Nah, kita tahu kalau kita melanggar perintah Tuhan berarti kita melanggar maunya Tuhan. Dan bicara tentang overthinking, bicara tentang cemas, gelisah, takut, khawatir, itu Tuhan sudah ngomong, jangan. Nah, kalau kita udah dibilangin jangan, tapi tetap melakukan, berarti kita melanggar firman Tuhan. Kenapa Tuhan gak suka kita overthinking? Kenapa Tuhan gak suka kita khawatir? Kenapa Tuhan gak suka kita cemas? Karena saya menemukan, karena waktu kita khawatir, kita cemas, kita gelisah, kita takut, kita overthinking, dan sebagainya tadi, yang artinya mirip-mirip, sebetulnya kita sedang mengecilkan keberadaan Tuhan.
Kita ngomong Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha besar. Bahkan ada lagu yang menjadi favorit anak saya. Aku punya Tuhan yang besar. Nah kalau kita bilang kita punya Tuhan yang besar, tapi kita khawatir, kita takut, kita overthinking, berarti kita tidak menyelami kata-kata punya Tuhan yang besar. Kita tidak mengalami punya Tuhan yang besar. Nah kalau kita menyelami, kita mengalami, kita mengaminkan kita punya Tuhan yang besar, mestinya kita nggak usah overthinking, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, nggak usah cemas, nggak usah takut. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Don't be overthinking, don't be anxious. Di Filipi 4 ayat 6, luar biasa ya, Tuhan memberikan tips, Tuhan memberikan kunci. Kenapa sih kita nggak boleh khawatir? Ternyata di sini dikatakan, kita bisa menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi luar biasa ya firman Tuhan ya. Tuhan melarang kita untuk khawatir dan Tuhan ngasih jalannya. Kamu gak boleh khawatir ya. Kenapa gak boleh khawatir? Ini loh, karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, tapi juga karena Tuhan ngasih kepada kita sebuah saluran untuk kita bisa minta kepada Tuhan. Kita bisa mengajukan permohonan kepada Tuhan. Nah kalau kita bisa minta kepada Tuhan, kita bisa mengajukan permohonan kepada Tuhan, ya buat apa khawatir? Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa itu mau dengar permintaan kita, mau dengar doa kita, mau dengar permohonan kita. Jadi buat apa khawatir? Buat apa overthinking? Itu yang nomor 4. Nomor kelima, ini sesuatu yang mengagetkan saya. Nomor kelima ada di ayat 26 dan ayat 32. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah jadi ayat 26 dan 32 saya menemukan hal yang luar biasa, bahkan mengharukan. Waktu Tuhan mengajar kita don't be overthinking, don't be anxious. Jangan kamu gelisah, jangan kamu cemas, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Ada 2 ayat yang diangkat oleh Tuhan menggunakan kata-kata Bapamu yang di surga. Kenapa saya senang kata-kata ini? Kenapa saya terharu? Tadi saya menggunakan kata-kata terharu. Karena di sini Tuhan tidak menggunakan kata-kata Tuhanmu, enggak. Tuhan tidak menggunakan kata-kata Allahmu, enggak. Tuhan tidak menggunakan kata-kata gurumu, enggak. Di sini menggunakan kata-kata apa? Bapamu yang di surga. Nah, saya percaya saudara-saudara yang sudah punya anak, atau setidaknya kita kan anaknya seseorang ya, kita punya bapak. Nah, seorang bapak itu selalu kepikiran anak-anaknya. Anak-anaknya dipastikan selalu punya makanan, bisa makan, bisa minum. Anak-anaknya selalu dipikirkan mendapatkan yang terbaik. Bahkan ada beberapa ayat yang menjelaskan kalau bapak yang jahat bisa memberikan yang baik, nih bapak yang jahat aja bisa mengusahakan yang baik loh buat anak-anaknya. Jadi sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya seorang bapak, dia itu pengen mengusahakan yang baik buat anak-anak. Jadi di sini menggunakan kata-kata 2 kali Tuhan menggunakan kata-kata dalam perikop jangan kamu khawatir ini. 2 kali Tuhan menggunakan kata-kata Bapamu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan Allah kita ini anak. Kalau bapak secara dunia, bapak manusia aja mengusahakan yang terbaik buat anaknya, apalagi bapak kita yang di sorga. Oleh karena itu, poin yang kelima yang saya bagikan buat saudara-saudara semua, kenapa kita nggak boleh overthinking? Kenapa kita nggak usah cemas, nggak usah gelisah, nggak usah anxious? Karena Tuhan memandang kita sebagai anaknya. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalau bapak di dunia aja mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya,
apalagi Bapa yang di surga. Nah, saya bisa ngomong begini karena saya anaknya seseorang dan saya punya anak dan saya ngalamin. Saya nggak perlu ngemis-ngemis kepada bapak saya untuk dikasih makan. Saya nggak perlu nanya besok makan apa ya. Nggak perlu nanya, kenapa? Karena bapak saya dan ibu saya, orang tua saya memastikan setiap hari saya bisa makan. Demikian juga sekarang saya jadi orang tua. Anak-anak nggak usah khawatir makan apa. Anak-anak nggak usah khawatir bajunya apa. Anak-anak nggak usah khawatir uang sekolahnya. Kenapa? Saya bertanggung jawab akan hal itu. Nah kalau kita sebagai manusia aja bisa mikirin kayak gitu buat anak-anak kita. Nah Tuhan di sini menggunakan kata-kata dalam perikop jangan kamu khawatir ini menggunakan kata-kata Bapamu yang di sorga. Nah apalagi kita? Kenapa mesti takut? Kenapa mesti khawatir? Dan yang menariknya adalah, kenapa saya katakan menarik? Iblis tahu rahasia ini. Oleh karena itu iblis berusaha mengganggu pengertian kita tentang identitas kita. Seringkali iblis berkata, kita bukan anak Tuhan. Padahal Tuhan sendiri ngomong loh, kita anak Tuhan. Nah kenapa saya berani ngomong gini? Waktu iblis mencobai Yesus berkata dengan menggunakan kata-kata gini, jika engkau anak Allah, loh nanti saudara baca deh, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Waktu iblis mencobai Yesus, kata-kata yang dipakai oleh iblis selalu berkata, jika engkau anak Allah. Jadi poin nomor 5, saya kasih sebuah kesimpulan. Identitas, identity. Di mata Tuhan, kita ini anaknya. Dan iblis berusaha membuat kita mempertanyakan, masa sih kita anaknya? Kok kalau aku anaknya, hidupku kayak begini ya? Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, waktu kita belajar tentang perikop ini, jangan kamu khawatir ini, atau hal kekhawatiran ini. 2 kali Tuhan menggunakan kata-kata, Bapamu yang di sorga. Dan ini menjadi sebuah kunci. Buat saya pribadi, seluruh perikop ini, kuncinya ada di 2 ayat ini. Tuhan sendiri ngomong, kenapa gak usah khawatir? Kenapa gak usah anxious? Kenapa gak usah overthinking? Karena kita anaknya Tuhan. Bapa kita Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bapa kita yang menyediakan apa yang ada di muka bumi ini. Nah, kenapa mesti khawatir? Kalau hidup kita udah bener, kenapa mesti khawatir? Gitu kan? Yang keenam ada di ayat yang ke-32 juga. Di situ dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wah ini saya suka juga nih ayat 32. Ayat 32 menggunakan kata-kata, Bapamu yang di sorga yang tadi kita sudah bahas, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau tadi kita bahas tuh kan, makan, minum, pakaian, mungkin ada yang mikirin rumah bagus, dan sebagainya. Ayat 32 bagian yang terakhir, di sini dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah waktu saya baca ini, saya senang banget loh, saya nggak tahu dengan saudara. Bapa kita yang di surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha besar, Bapa yang bisa menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, Bapa yang bisa mengatur segalanya, tahu kita memerlukan semuanya itu. Nah jadi waktu saya baca ini, saya jadi tambah yakin, kenapa kita nggak perlu overthinking, kenapa kita nggak perlu khawatir, kenapa nggak perlu cemas, nggak perlu gelisah, kenapa? Karena Bapak kita tahu kita memerlukan itu. Buat saya Bapak kita tahu kita memerlukan itu aja udah cukup. Karena ingat, Bapak yang baik akan selalu mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya. Tadi padahal ayatnya ngomong apa? Bapak yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik. Apalagi Bapak yang baik. Nah kita punya Bapak yang di surga, Bapak yang baik, dan Bapak yang baik akan selalu
tahu kebutuhan kita, keperluan kita. Jadi apapun yang saudara-saudara pikirkan hari-hari ini, ingat, mikir bagus nggak? Penting nggak? Mikir boleh, mikir bagus. Saudara kalau nggak pernah mikir, nggak pernah bikin perencanaan, salah juga. Nah, tapi kan judulnya hari ini adalah overthinking. Jangan mikir terlalu berlebihan, jangan takut berlebihan, jangan gelisah, jangan cemas. Don't be anxious, don't be overthinking. Kenapa? Bapak kita yang di surga tahu kita memerlukan itu. Mungkin saudara berpikir, Tuhan aku perlu kerjaan. Bapak kita di surga tahu kita butuh kerjaan. Tuhan aku butuh income. Bapak kita yang di surga tahu kita butuh income. Mungkin saudara berpikir, Tuhan aku butuh rumah, aku gak punya rumah. Bapak kita yang di surga tahu kita butuh rumah. Mungkin ada yang berpikir, Tuhan aku butuh pasangan hidup. Bapak kita di surga tahu kita butuh pasangan hidup. Buat apa kita khawatir? Buat apa takut? Bapak kita di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wah, ini ayat yang keren banget kan. Yang terakhir, poin yang ketujuh, ada di ayat yang ke-33, ayat emas buat orang Kristen semuanya pasti tahu ayat ini. Matius 5 ayat 33 ini. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya banyak dengar orang, saya banyak ngobrol sama orang, mereka lupa poin yang kedua. Mereka selalu bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus mencari kebenaran itu. Kita harus rajin menggali kebenaran itu. Jangan menjadi orang yang matanya ketutup dan kita nggak mau punya wawasan yang luas. Yang penting kan aku sudah pelayanan. Yang penting kan aku sudah doa. Terus mereka mengatakan, kan aku sudah mencari dahulu atau mendahulukan kerajaan Allah. Ayatnya nggak cuma kerajaan Allah loh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang suka membaca Alkitab, suka menggali isi firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Waktu kita hobi menggali kebenaran itu, kita hobi belajar, kita kan jadi tahu kebenaran itu. Saya mau beri sebuah contoh, mungkin yang saya sampaikan akan membuat sebagian orang kaget ya. Kita seringkali bilang berdoa. Saya nggak anti dengan doa ya. Saya mendukung semuanya rajin berdoa. Tetapi saya mau sampaikan, waktu zaman Musa naik ke sebuah puncak sebuah bukit. Di situ dikatakan apa? Musa berdoa. Dan Harun dan Hur menopang Musa. Nah jadi waktu saya ngelihat sebuah gambaran, Musa berdoa, Harun dan Hur adalah penopang atau perisai doanya Musa. Mereka bertiga berdoa di atas bukit. Tapi jangan salah loh, ceritanya nggak cuma berhenti di situ. Yosua berperang. Yosua melakukan sesuatu. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran, jadi mereka pikir yang penting kan cari dahulu kerajaan Allah. Lupa bahwa ayat ini ada kata-kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya kita harus membaca ayat itu yang lengkap, baca firman Tuhan yang lengkap. Di situ kita akan bisa mendapat pelajaran-pelajaran yang komplit, yang full. Berdoa bagus gak? Bagus. Berdoa penting gak? Penting banget. Tetapi kita jangan sampai terlena, jangan sampai lupa. Waktu Musa berdoa, waktu Harun dan Hur mendukung doa-doa Musa, ada satu tokoh namanya Yosua yang memimpin orang Israel berperang.
Dengan kata lain apa? Doa bagus, bagus. Doa penting, penting, bagus. Tapi jangan lupa berusaha. Jadi doa itu penting, prayer itu penting, tapi actionnya jangan lupa. Nah ini yang saya sedih, karena begitu banyak orang yang ngakunya rohani, tapi sorry to say, hidupnya tidak bisa jadi berkat. Kenapa? Kan yang penting doa, yang penting kan kerajaan Allah. Loh, kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan banyak ayat-ayat mengatakan, seperti Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Orang harus makan dari hasil jerih payahnya. Bahkan kitab Amsal kita bisa melihat Raja Salomo berkata, belajarlah dari semut yang mengumpulkan makanannya. Nah itu sebuah contoh atau beberapa contoh yang bisa kita lihat. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kebenarannya harus kita pelajari, harus kita gali. Nah waktu kita bisa menggali, kita bisa membaca, kita bisa mempelajari, kita akan dapat sebuah, oh jadi ternyata Alkitab juga jelasin loh. Alkitab juga mengajar kepada kita kebenaran-kebenaran tentang hidup ini. Nah kalau kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah sungguh-sungguh, terus kita melakukan kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan, ayo kerja yang rajin, ayo belajar yang sungguh-sungguh, ayo mengelola keuangan yang baik. Dalam kitab Lukas saya juga kagum, saya menemukan kalau seorang ingin membangun menara, dia harus menghitung. Nah di situ saya menemukan sebuah kata-kata yang bagus, bicara tentang budgeting, bicara tentang penganggaran. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu, harus dihitung dulu. Jangan sampai kita bisa mulai ngebangunnya, tapi nggak bisa menyelesaikan. Itu kan bicara tentang anggaran, bicara tentang budgeting, bicara tentang mengelola keuangan. Jadi keren banget loh, Alkitab isinya lengkap. Nah di sini dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, tapi jangan lupa melakukan kebenarannya, ayatnya bilang apa? Semuanya itu apa? Ya ayat sebelumnya tadi, yang Tuhan tahu kita membutuhkan, yang Tuhan tahu kita memerlukan. Itu dikatakan apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saya harap dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, waktunya memang gak panjang, tapi saya harap kita semua mendapat sebuah pencerahan. Mungkin yang sudah tahu jadi diingetin lagi. Kita gak perlu overthinking, kita gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Ada Tuhan yang adalah Bapa kita, memelihara kita. Tetapi juga ada Tuhan yang mengajar kepada kita. Ini loh ada kebenaran-kebenaran. Ini loh ada rahasia-rahasia. Tiba-tiba saya mau ngomong ini. Firman Tuhan juga mengajar kepada kita. Jangan berhutang. Makanya kita jadi anak Tuhan harus jadi berkat. Jangan bikin malu Tuhan. Kapan sih kita bikin malu Tuhan? Kita ngomongnya anak Tuhan tapi ngutang sana sini. Itu kan bikin malu Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan anak Tuhan itu tidak berhutang tapi memberi piutang, memberi hutang, memberi kepada orang lain. Nah, waktu kita menjadi anak Tuhan, kita memberi, kita menjadi berkat. Kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Di situ apa katanya? Semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Sehingga akhirnya kita bisa menyadari, bener ya, kita gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu anxious, gak perlu overthinking. Kenapa? Tuhan udah ngasih begitu banyak alasannya, yang hari ini saya bagikan ada 7 poin. Saya berharap kita belajar hari ini, dan bukan cuma belajar, kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita bukan menjadi orang yang overthinking, menjadi orang yang khawatir dan takut. Amin buat firman Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami, mengajar kami, membuka paradigma kami. Ajar kami semua Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman. Kami bukan hanya pendengar, bukan hanya pengkhotbah, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami melakukan ini semua, firman ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Boleh menjadi
sesuatu yang kami hidupi, sehingga kami tidak perlu overthinking, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu gelisah, nggak perlu anxious, karena kami tahu Engkau yang memeliharakan kami. Dan kami bersyukur Engkau Bapa yang tahu kebutuhan kami. Kami bersyukur Engkau yang berjanji kalau kami mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya, Engkau akan memberikan segalanya itu buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, dan biar setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini Engkau memberkati Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau berkati setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mensupport pelayanan di Hope Church, Engkau juga memberkati. Anak-anak-Mu yang membuat ibadah online ini berjalan dengan baik, Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sesudah yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Memerintah selamanya, Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kami, layak berkuasa, memerintah selamanya, Yesus. Sebab Kau Raja mulia ya Tuhan.